Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya. Saudara, dalam video kali ini saya bicara tentang natural gas, gas alam. Ini gas alam ini sangat fenomenal di saat sekarang ini, dan gas alam ini adalah primadona solusi masa depan. Gas yang alam ini sangat luar biasa. Gas alam inilah penyebab sekarang ini lonjakan harga minyak yang tinggi. Harga minyak mentah yang tinggi ini disebabkan karena langkanya pasokan gas alam. Perlu kita ketahui bahwa semua negara maju di dunia, di Amerika, negara-negara di Eropa, di China, semuanya pembangkit listrik menggunakan gas alam. Nah, karena kenaikan harga gas alam, karena langkanya harga gas alam, maka semuanya pembangkit listrik itu beralih ke minyak mentah. Nah, inilah yang membuat harga minyak juga turut melonjak juga. Nah, fenomena gas alam ini juga pada hari ini, ya, pada beberapa hari ini itu lagi dilaksanakan, ya, dilakukan konferensi tingkat tinggi perubahan iklim, ya, di KTT Glasgow, ya, di Skotlandia. Nah, besok mungkin sudah penutupannya. Nah, keputusan-keputusan sedang diambil untuk semua negara mengenai kebijakan, harus ada kesepakatan kebijakan emisi nol karbon, ya, emisi bersih, ya. Nah, inilah gas alam atau natural gas ini. Walaupun gas alam ini saya kasih tahu dulu, gas apa itu gas alam? Gas alam itu adalah, biasanya natural gas itu disebut gas alam atau gas bumi. Nah, gas alam ini itu dari bahan bakar fosil, ya, berasal dari bahan bakar fosil. Nah, yang berbentuk gas metana atau CH4, ya. Nah, gas alam ini biasanya ditemukan di ladang minyak, di ladang gas bumi, dan juga di tambang batu bara. Karena gas alam ini berasal dari bahan bakar fosil, maka ini berarti gas alam juga berasal dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang sudah hidup jutaan tahun yang lalu, ya. Nah, ini gas alam, ya, yang berbentuk gas alam ini, bahan bakar fosil berbentuk metana, rumus kimianya CH4. Nah, walaupun dia merupakan bahan bakar fosil, tetapi gas alam ini mempunyai emisi yang rendah. Nah, jadi gas alam ini sekarang disarankan, sangat disarankan di seluruh dunia untuk transisi energi terbarukan. Ya, di dunia lagi disepakati untuk tahun 2030 dunia akan memasuki energi terbarukan, ya, di nol energi. Jadi nanti disepakati pada kesepakatannya tahun 2000, antara 2021 sampai 2050, maka aktivitas industri semuanya di dunia menuju ke pemakaian energi nol bersih karbon. Nah, 2030 sudah masuk ke energi terbarukan. Nah, potensi gas alam ini akan tetap tinggi, ya. Nah, dengan adanya, karena gas alam ini walaupun bahan bakar fosil tetapi energi bersih, ya, rendah, emisinya cukup rendah. Nah, potensi gas alam, ya, potensi kenaikan harga gas alam ini karena kebutuhan akan gas alam ini, karena sebagai energi transisi, itu akan potensinya akan bertumbuh sampai tahun 2030. Sekarang kan 2021, jadi potensinya bisa sampai 2030 dan beyond 2030 menuju 2050. Jadi inilah solusi masa depan sebagai transisi ke energi terbarukan yang nol emisi nol karbon. Yang pasti adalah tanda-tandanya sudah jelas. Kemarin mereka sudah
semua negara sudah mendesak China untuk pembangkit listriknya, untuk industrinya, untuk meninggalkan energi karbon yang tinggi ya seperti batu bara. China sudah sepakat dan akan menguranginya, dan sebagai energi yang dipakai pasti adalah beralih ke gas. Maka saya katakan, saya buat video ini, saya share kepada Anda semuanya, karena saya katakan bahwa peluang terbesar Anda bisa investasi di gas alam, natural gas. Kalau Anda trading saham di Bursa Efek Indonesia, Anda bisa. Nah, gas alam ini yang Anda mungkin tahu ya, heboh-hebohnya pada tahun 2000, Mei 2006, waktu terjadinya kejadian, dikatakan sih masyarakat di sekitar dikatakan bahwa ini adalah bencana alam, tapi sebenarnya ini adalah karena meluapnya gas di dalam bawah tanah di daerah Lapindo, di perusahaan di daerah Sidoarjo, di daerah Jawa, di daerah yang ada lumpur Lapindo itu ya, pada waktu tahun 2006 itu PT Lapindo Brantas ya. Anda tahu anak usaha dari Energi Mega Persada ya, masih dalam grup Bakri. Nah, pada tahun 2006 itu, nah itulah gas alam. Itu contoh gas alam, dan gas alam ini sangat banyak di Indonesia. Indonesia tahun 2018 itu tercatat sebagai negara 11, peringkat 11 di dunia pengekspor gas alam ya. Nomor 3 terbesar di Asia Pasifik setelah Australia, China, Indonesia nomor 3 terbesar. Nah, penghasil gas alam terbesar di dunia itu masih tetap, pengekspor terbesar adalah Amerika, yang kedua Rusia, yang paling besar di Eropa, Iran, Kanada, Qatar, dan China. Ya, Indonesia termasuk nomor 11 pada tahun 2018. Nah, gas alam ini cukup banyak di Indonesia. Ya, gas alam, potensi gas alam ini sebagai energi yang bersih ya, emisi yang bersih, akan berkembang terus ya. Nah, Anda bisa lihat lagi kebijakan baru hari ini ya, saya mendapatkan berita bahwa ada kebijakan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Pemerintah mempunyai target ambisius ya. Jadi pemerintah akan mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara. Nah, pemerintah akan yang sebesar 9,2 gigawatt ya sebelum tahun 2030. Jadi rencana pemerintah akan mempensiunkan sebesar 9,2 gigawatt, 9,2 GW sebelum tahun 2030. Nah, Menteri SDM ya mengatakan ini, Arifin Tasrif. Target ini sebenarnya lebih tinggi dari rencana PT PLN Persero yang mempensiunkan PLTU sebesar 1 gigawatt pada tahun 2030. Jadi ini rencana PLN 1 gigawatt pada tahun 2030 juga masih jauh lebih tinggi. Jadi rencana Menteri SDM ini jauh lebih tinggi lagi, yang disebut oleh Menkeu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang akan mempensiunkan juga PLTU sebesar 5,5 gigawatt. Nah, menurut Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan ya, Perhappi, Rizal Kasli mengatakan target mempensiunkan 9,2 gigawatt PLTU bisa berdampak pada pengurangan konsumsi batu bara hingga 30 juta ton atau sekitar 4, juta triliun rupiah. Padahal konsumsi batu bara ini sangat tinggi untuk pembangkit listrik pada tahun 2020. Itu mencapai sekitar 104,8 juta ton. Artinya sekitar 79% konsumsi batu bara nasional memang ditujukan untuk listrik. Nah, pada tahun berikutnya pemerintah Indonesia akan mengurangi konsumsi batu bara dan
pembangkit listrik, PLTU semua akan menggunakan gas. Jadi saya katakan kepada Anda, ini ada satu peluang jika Anda berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, maka mutiara terpendam yaitu perusahaan negara, perusahaan gas negara atau Pegas adalah investasi terbaik Anda, karena gas ini adalah primadona solusi masa depan energi nol, energi bersih karbon. Gas adalah solusi semua negara di dunia. KTT Glasgow ini adalah tujuannya adalah untuk perubahan iklim, untuk energi bersih. Maka primadona investasi di bursa saham adalah Pegas. Perusahaan gas negara adalah mutiara terpendam. Anda juga bisa energi mega persada. Ya, ini saya sarankan untuk Anda bisa akumulasi modal di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan gas di sini ya. Nah, natural gas ini atau gas alam atau gas bumi ini memang kalau kita melihat pada bentuk murninya ya itu memang sangat tidak menarik ya, karena memang tidak berwarna, tidak berbentuk dan tidak berbau jika kita lihat dari bentuknya. Tapi kita lihat dari fungsinya, gas alam ini atau natural gas ini fungsinya luar biasa menarik karena sifatnya yang mudah terbakar ya, dan jumlahnya sangat melimpah di negara kita ini ya. Selain ini juga memiliki proses pembakaran yang lebih sempurna ya. Gas alam ini mempunyai proses pembakaran yang lebih sempurna dan emisi yang bersih ya, sudah pasti jika dibandingkan dengan batu bara ataupun minyak atau yang lainnya. Nah, pada tahun-tahun ke depan kita sangat membutuhkan pasokan gas alam ini ya. Karena apa? Kebutuhan terus meningkat karena jumlah populasi manusia itu di muka bumi ini semakin hari semakin tinggi ya. Jadi karena jumlah populasi semakin meningkat, maka kebutuhan gas itu ya untuk rumah tangga dan industri dan segala macam itu sangat tinggi sekali. Gas alam ini menjadi salah satu solusi untuk masa yang akan datang ya. Natural gas ini memiliki banyak kegunaan dalam bidang perumahan. Misalnya Anda lihat seluruh zaman sekarang ini semuanya menggunakan gas alam di perumahan ya. Di komersial juga, untuk bisnis juga ya, maupun industri ya. Untuk lebih jelasnya memang natural gas ini fungsinya adalah sebagai bahan bakar, antara lain sebagai bahan bakar PLTG ya, penghasil tenaga gas atau uap. Nah, gas alam juga sebagai bahan baku, antara lain bahan baku pabrik ya, untuk pupuk, untuk petrokimia, metanol, bahan baku dry es, pengawet makanan ya, untuk melakukan hujan buatan, industri besi tuang, pengelasan, pemadam api ringan yang biasanya di perkantoran ya, di mal-mal ya. Selain itu juga natural gas alam ini juga dapat dimanfaatkan ya, digunakan untuk air conditioner seperti yang biasa dilakukan di airport di Bangkok dan beberapa bangunan perguruan tinggi di Australia itu menggunakan gas alam sebagai pengatur suhu ya. Cadangan gas alam terbesar memang itu masih di negara di Amerika dan Eropa. Tapi kita sudah termasuk nomor 3 di Asia Pasifik ya. Nah, gas alam ini adalah suatu potensi bisnis yang sangat besar sekali, pengganti batu bara dan minyak. Ini ada satu peluang yang sangat besar jika Anda sekarang mulai mencermati tentang gas alam ini ya. Nanti Anda harus Anda lihat bahwa gas alam ya, tahun-tahun ke depannya semua akan di dunia ini ya, segala macam industri keperluan semua akan menggantinya untuk menuju energi bersih ya.
pabrik-pabrik ya tidak menggunakan lagi batu bara, maka kalau Anda trading saham ya Anda mungkin mengurangi ya. Tahun-tahun ini saham-saham batu bara itu masih meningkat tajam ya, karena memang langkanya pasokan gas ya, gas alam ya, dan memang untuk kebutuhan musim dingin ya masih naik. Dan gas alam juga Anda tidak usah khawatir tentang, memang ini ada sedikit koreksi karena berita hiperinflasi ya di Amerika, China, dan juga ada keputusan yang nanti di KTT Glasgow yang pada besok Jumat penutupannya tentang perubahan iklim ya, tentang energi bersih ya. Nah, gas alam ada terkoreksi dari harga tertinggi pada tanggal 6 Oktober ya, sempat tahun 2021 sempat 6 US dollar per MMBTW ya, million British thermal unit ya. Nah, sekarang sudah di level 4 MMBTW. Kemungkinan akan koreksi sampai ke harga 3 US dollar. Tetapi Anda harus tahu juga bahwa harga harga gas alam, natural gas ini sempat mencapai level tertingginya pada tahun 2005, yaitu di level 15 US dollar per million British thermal unit ya, 15 US dollar. Nah, jadi kedepannya masih ada potensi kenaikan yang tinggi ya, kenaikan yang besar ya, bisa sampai 400-500% dari harga sekarang ini ya. Jadi ini potensi terbesar untuk trading di gas alam, natural gas. Atau Anda bisa tetap, kalau Anda di trading saham ya, Anda jangan lupa mutiara terpendam Pegas itu Anda harus koleksi ya, dan energi Mega Persada ya. Inilah satu peluang yang saya mau share kepada Anda tentang natural gas atau gas alam yang ada merupakan solusi masa depan, yang merupakan ekonomi transisi ya. Gas alam ini merupakan energi transisi sebelum menuju ke energi terbarukan yang nol, emisi nol ya. Nah, gas alam emisinya sangat rendah. Jadi gas alam adalah salah satu alternatif ya. Dunia akan semua beralih ke gas alam ya. Dunia akan pelan-pelan meninggalkan batu bara dan kembali ke gas alam sampai 2030. Beyond 2030 ya, sampai ke 2050. Jadi potensi besar di gas alam. Jangan Anda tinggalkan gas alam ini. Ingat, Mutiara Terpendam adalah perusahaan gas negara, Pegas. Oke? Sekian informasi saya yang berharga di video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Anda bisa terinspirasi dengan video ini, bisa membuat profit maksimal di investasi Anda. Dan jangan lupa Anda subscribe channel video YouTube ini, dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sukses untuk Anda.